Halo teman-teman, thank you udah join ke Go Live Demo and Q&A pada hari Selasa 7 Mei 2024. Nah, hari ini pembicaranya adalah Kak Leonard Dwi Putra. Beliau adalah Country Manager dari Kohom Indonesia, dan pengalaman beliau di Kohom itu kurang lebih udah 3 tahun. Dan hari ini Kak Leonard akan bantu teman-teman nih kalau ada pertanyaan dan beberapa kendala mengenai Kohom. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Leonard mulai sharing mengenai Kohom ya. Oke, halo teman-teman di sini. Perkenalkan nama saya Leonard dari tim Kohom untuk Indonesia. Oke, ini udah ada 16 orang yang join ya. Jadi hari ini saya mau share mengenai bagaimana sih sebenarnya cara untuk penggunaan Kohom. Karena sebenarnya saya sendiri itu sudah ada di Kohom untuk Indonesia sudah 3 tahun ya, seperti yang tadi Pak Calvin sudah sebutkan. Dan memang hari ini saya akan men-show mengenai tools-tools Kuhum mungkin secara basic, oke, karena kalau mungkin advance bisa sampai 2 sampai 3 jam. Saya akan show dulu dari sisi basic karena saya tahu untuk flow dari interior design seperti apa, gimana cara kita untuk mendapatkan deal dengan menggunakan Kuhum lebih cepat gitu ya. Karena kita di sini itu saya ingin mengguide kepada teman-teman pengguna Kuhum di sini, baik yang memang belum menggunakan Kuhum atau yang udah menggunakan Kuhum. Jadi kita bisa diskusi di sini karena akan ada Q&A juga mengenai apa aja sih pertanyaan dari teman-teman nanti terkait dengan penggunaan Kuhum. Oke, saya langsung start aja untuk penjelasan terkait dengan Kuhum. Oke, nah ini saya sudah share screen. Mungkin teman-teman yang memang udah bisa lihat sesi saya bisa kasih jempol atau di chat box bisa bilang sudah kelihatan gitu ya. Nah, jadi Kuhum itu di sini adalah suatu software 3D design gitu ya, yang kita sifatnya adalah cloud based. Jadi di sini mungkin teman-teman yang sebelum menggunakan Kuhum, kalau memang ada yang kuliah interior design gitu ya, pasti di sini sangat aware dengan software yang bernama SketchUp atau 3ds Max. Nah, sekarang ada suatu software baru yang namanya Kuhum. Oke, di mana Kuhum ini itu merupakan suatu all-in-one 3D design software. Nah, kenapa sih sebenarnya kita menyebut sebagai all-in-one 3D design software? Karena dengan menggunakan Kuhum, kita bisa bikin 3D di dalam Kuhum secara langsung dengan banyak sekali pilihan library. Kalau misalkan teman-teman menggunakan SketchUp, pasti sangat aware ya dengan platform yang namanya 3D Warehouse SketchUp. Di mana biasa teman-teman ngambil-ngambil beberapa item-item yang ada di sini, di-download gitu ya, terus digunakan kepada file SketchUp. Nah, tapi ada problemnya, yaitu adalah kebanyakan semua aset-aset yang ada di sini itu nggak bagus untuk kualitinya. That's why kenapa waktu kita download, kita render, hasilnya nggak bagus, kita harus edit ulang. Nah, tapi di Cohome, saat ini kita udah ada lebih dari 1 juta 3D model dan juga textures, dan teman-teman secara free bisa menggunakannya dan bisa difilter berdasarkan dengan style desainnya teman-teman. Contoh, teman-teman ada desain untuk bikin klasik, atau modern, atau minimalis. Itu bisa kita filter untuk public library dari Chrome itu sendiri. Oke, nah jadi selain 3D design, di Chrome juga bisa langsung bikin render. Mungkin di sini teman-teman kalau pakai SketchUp, 3ds Max gitu ya, ada bisa yang langsung di render di 3ds Max, ada yang render pakai V-Ray. Nah biasa berapa sih kita butuh waktu untuk rendering satu untuk 4K? Bisa 2 jam, 3 jam, bahkan kalau 3ds Max bisa sampai 1 hari untuk rendering 4K resolution. Tapi di Kuhom kita hanya provide 1 sampai 3 menit aja untuk 4K resolution render. That's why kenapa kita sangat cepat sekali dengan menggunakan cloud-based render engine yang udah ada di dalam Kuhom. Jadi teman-teman di sini itu nggak perlu menggunakan spesifikasi laptop yang sangat tinggi. Nah, kenapa? Karena simpelnya gini, waktu teman-teman pakai SketchUp atau 3ds Max, itu merupakan software yang harus diinstal pada PC atau laptop, gitu ya. Dimana waktu kita pakai, kita render, itu laptop mesinnya akan full bekerja untuk menggunakan rendering tersebut. Nah, tapi di Kuhom, itu kita hanya mengakses cloud-nya Kuhom aja. That's why kenapa itu sangat minim sekali requirement Kuhom itu adalah i3 dan juga RAM-nya 4 GB. Teman aku mau join tapi masih di waiting room. Sebentar ya.
Pak Alvin, Iya, iya, Pak Leo. itu untuk partisipan yang join masih bisa di-accept? Di sisi saya nggak bisa, Pak Leo. Oke, tolong di-accept ya kalau ada yang request untuk join. Oke, oke, sip. Oke, ini saya back lagi. Thank you atas infonya, Pak Joko. Oke, nah saya next lagi ya. Tadi saya sempat ngomongin mengenai render. That's why kenapa di sini rendering di Chrome itu hanya butuh waktu 1 sampai 3 menit aja. Karena kita langsung akses renderingnya dari Cloud Based Engine Render. Oke, itu kedua, baru dua, 3D design dan juga render. Nah, kalau di sini teman-teman itu untuk interior industri itu kita bagi jadi dua. Satu interior design yang memang freelancer atau yang memang masih bekerja sendiri, satu yang sifatnya udah company. Nah, that's why mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Kuhum di sini pasti aware bahwa Kuhum itu ada dua package, yaitu ada Pro package dan juga Enterprise package. Jadi tetap. Oke, nah apa perbedaan antara Pro version dan juga Enterprise package? Kalau Pro itu memang cocoknya untuk individual user. Jadi kalau teman-teman kerjanya sendiri, freelancer, mahasiswa, mahasiswi, itu saya suggest untuk menggunakan yang Pro. Oke, nah tapi kalau seandainya di sini teman-teman itu memang sifatnya udah company gitu ya, udah satu perusahaan punya 5 tim desain, 10 tim desain, itu saya nggak suggest untuk menggunakan Pro. Kenapa? Karena di dalam Pro ini itu sifatnya adalah bekerja sendiri. Semua account yang kita beli, contoh teman-teman di sini berdua, belinya 2 Pro, itu nggak ada connection antara kedua project ataupun account yang teman-teman beli. Tapi kalau di enterprise, itu teman-teman bisa saling kolaborasi. Nah, that's why kenapa hari ini saya juga mau share kepada teman-teman bahwa apa sih perbedaannya antara individual user, yang mungkin teman-teman udah pakai pro di sini, dan juga enterprise, yang betul-betul kita sifatnya as a company base. Oke, nah nanti akan saya share untuk selanjutnya. Nah itulah kenapa di Kuhum itu kita sebutannya adalah all-in-one design software. Kita bisa bikin 3D design dalam Kuhum, tinggal drag and drop aja, asetnya sudah banyak, 1 juta 3D model dan juga texture. Rendering kita 4K resolutions hanya 1 sampai 3 menit. Kita juga bisa bikin panorama walkthrough, yang mungkin teman-teman belum belum pernah coba aksesnya gitu ya, gimana cara bikin panorama walkthrough. Saya akan juga show kepada teman-teman hari ini. Yang ketiga, kita juga bisa langsung generate construction drawing. Nah, mungkin teman-teman yang udah pakai Pro gitu ya, ada akses construction drawing tapi nggak bisa di-download. Nah, which is kalau di Enterprise, kita bisa download construction drawing-nya dalam file AutoCAD. Jadi teman-teman bayangin, kalau kita udah bikin 3D design, bikin render, kita submit kepada customer, pasti ada revisi. Nah, di mana waktu ada revisi, itu teman-teman tinggal revisi bagian 3D-nya aja di Kuhub. Karena 2D-nya, technical drawing-nya, construction drawing-nya, itu akan ngikutin dari 3D-nya. Itu akan kesinkron. That's why itu akan sangat membantu mengefisienkan dalam pembuatan desain di sini. Sama yang terakhir, yang keempat. Oke, ini juga merupakan feature untuk enterprise, yaitu adalah bisa export quotation untuk loose furniture seperti sofa, dining table, dining chair, dan juga kitchen dan wardrobe. Nah, jadi untuk teman-teman di sini yang kalau memang bisnis to design and build, bisa consider untuk ambil package yang enterprise. Kenapa? Karena kita bisa langsung otomatis directly menghitung berapa biaya kitchen set yang harus customer bayarkan, berapa biaya wardrobe yang customer harus bayarkan dengan bikin desainnya aja. Gitu ya. Nah, langsung akan saya show di sini gimana sih sebenarnya cara penggunaannya. Oke. Nah, karena mungkin ada teman-teman yang belum pernah pakai Chrome di sini, ada juga yang udah, saya akan sampaikan secara basic. Pertama, teman-teman bisa login dulu, sign up gitu ya, bisa masukin email, nanti akan ada isi passwordnya juga, dan nanti akan langsung masuk ke dalam homepage dari Chrome Platform. Oke, kita sebutnya itu adalah sebagai merchant platform. Mungkin beberapa item-item ya, feature-feature yang ada di sini mungkin agak sedikit beda sama punya teman-teman gitu ya, karena saya kan di sini memang dari headquarters Kohomnya langsung, jadi memang feature Kohom itu banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman penasaran apa aja sih feature untuk Kohom, kenapa sebanyak itu, bisa search di sini. Kita punya namanya Kohom B2B Platform. Nah, inilah feature-feature enterprise atau B2B dari Kohom, di mana kita punya bikin 3D viewer dan juga AR, kita bisa langsung connection dengan e-commerce, dengan ERP, dengan CRM system, kita punya lighting solution, kita punya kitchen and bath design,
Kita juga ada production integration, jadi dari Kuhum bisa langsung connect dengan software pada mesin untuk langsung diakses oleh CNC, running saw, edging, dan lainnya. Oke, kita juga punya virtual showroom, oke, dan ini beberapa integration seamless e-commerce platform dengan Kuhum. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali feature enterprise pada Kuhum, tapi mungkin dari sisi saya akan menjelaskan untuk enterprise version bagian desain tool-nya aja. Nggak perlu semuanya ini saya jelaskan pada hari ini. Oke, nah, pertama yang saya mau share adalah kalau teman-teman di sini ambil yang pro version atau individual, itu pasti hanya ada my projects dan nggak ada team projects. Nah, jadi saya akan show dulu kalau di pro version atau basic version itu adanya apa aja. Pertama ada my projects, di mana kalau kita bikin project dari awal, semua projectnya akan ke automatically save. Nah, kalau teman-teman penasaran, emang automatically save home itu seberapa lama gitu ya? Biasanya kita sekitar 1 sampai 2 menit. Itu kita ada automatically save. Yang kedua, teman-teman juga bisa upload barang-barang teman-teman dari SketchUp atau TDS Max ataupun Texture ke dalam personal library. Nah, tapi lagi-lagi, waktu kita upload ke dalam personal library, itu semua aset yang teman-teman upload ke sini, itu khusus hanya punya teman-teman aja dan nggak bisa diakses oleh siapapun. Oke, nah itulah yang membedakan antara personal atau individual user dan juga enterprise. Nah, kalau di enterprise itu ada namanya team projects. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, satu company ada 5 tim desain. Nah, begitu 5 tim desain itu sama-sama bikin project, begitu kita klik tim project, semuanya akan kelihatan. Oke, project A yang ngerjain siapa, project B yang ngerjain siapa, project C yang ngerjain siapa. Dan mereka bisa saling membantu. Memang nggak bisa dikerjain di saat yang bersamaan, tapi at least, let's say satu person designer lagi cuti atau lagi sakit gitu ya, tim yang lain itu nggak perlu nunggu transfer file dari email, dari hard disk, USB gitu ya. Tapi tinggal masuk ke tim projects, langsung enter 3D tool, langsung tinggal kerjain aja. Apa yang kita mau tambahkan, apa yang kita mau kerjakan, agar bisa sesuai dengan deadline. Gitu ya. Nah, itulah perbedaan yang pertama dengan enterprise, yaitu kita punya namanya team projects. Yang kedua, kita punya namanya enterprise catalog. Jadi kalau teman-teman uploadnya itu hanya di personal library aja, itu hanya teman-teman aja bisa lihat. Hanya akunnya teman-teman aja yang bisa lihat. Tapi kalau kita ngomong satu company, dia ada 5 designer, 5-5-nya beli pro, semuanya uploadnya ke personal library, itu asetnya nggak bisa ke-share ke satu tim. Nah, itulah kenapa kalau untuk enterprise version, kita punya namanya enterprise catalog. Di mana kita hanya tinggal upload satu barang aja, maka kelima tim desain dalam satu company ini bisa langsung pakai. Dan itu akan lebih mempercepat dalam proses sinkronisasi antara desainer dalam satu perusahaan. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat enterprise katalognya Paleo, kok ada banyak barang Indonesia gitu ya. Nah, ini memang beberapa customer-customer saya, karena basically Kohom itu sebenarnya target marketnya bukan hanya interior design customer company, tapi kita juga bisa membantu untuk loose furniture company, built-in furniture company, appliances company, sanitary company gitu ya. Cukup banyak company di Indonesia yang udah menggunakan Kohom saat ini. Oke, nah jadi kalau enterprise catalog, sekali aja uploadnya, semua tim bisa lihat, bisa pakai. Nah, pasti ada pertanyaan lagi, yaitu adalah namanya satu perusahaan, satu bisnis, pasti ada manajer, ada desainer, ada freelance designer. Nah, gimana cara untuk kita menjaga confidential gitu ya? Nah, caranya adalah di Kuhum kita udah menyiapkan hal itu dengan menggunakan yang namanya account management. Jadi account management di sini, kalau kita ngomong enterprise ya, kita punya 4 macam role di sini. Oke, jadi ada role manager, designer, head designer, dan designer manager. Nah, bedanya apa aja? Contoh, kalau role-nya itu manager, artinya dia bisa mengakses enterprise catalog, bisa mengakses tim project, karena dia manager punya kekuatan untuk mengakses semuanya. Kalau kita taruh role-nya designer, ini anggapannya kayak kita punya company, kita hiring freelance designer. Mereka nggak perlu ngotak-ngatik katalog, mereka nggak perlu tahu project yang lagi company buat, mereka hanya bikin project menggunakan katalog yang udah disediakan. Nah, jadi desainer itu nggak bisa mengotak-atik enterprise katalog, hanya bisa pakai aja. Dan mereka nggak bisa lihat tim projects. Kalau head designer, mereka itu bisa lihat tim projects, tapi nggak bisa mengakses katalog. Karena head designer, mereka bisa memantau desainer mereka, tapi nggak bisa ngotak-ngatik aset perusahaan. Nah, kalau designer manager, mereka itu bisa ngotak-ngatik enterprise katalog, tapi nggak bisa mengakses tim projects.
Nah, that's why kenapa kita udah siapin keempat role ini, jadi betul-betul bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap perusahaan. Oke, nah jadi secara fitur yang ada di kiri, itulah perbedaan antara Pro version dan juga Enterprise version. Atau saya bisa ngomong sebagai individual user yang memang bekerja sendiri dan juga company based yang memang udah merupakan satu company yang ada beberapa desainer di sana. Oke, nah terkait dengan penjelasan ini sudah selesai. Sekarang kita langsung move aja ke dalam project. Gimana cara kita membuat project di dalam Cohom? Tinggal klik New 3D Projects dan kita akan start untuk bikin project dari awal. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali tahu Cohom ya. Nah, di Cohom itu kita punya 4 macam untuk start bikin project. Bisa draw, gambar dari nol, atau import CAD. Ya, berarti kalau teman-teman punya file AutoCAD, bisa diimport langsung ke Cohom, langsung akan otomatis recognize di mana dindingnya, di mana pintunya, di mana jendelanya gitu ya, secara overall. Nah, ketiga, ini yang benar-benar disukain sama klien-klien saya di Cohom ya, yaitu adalah import image. Nah, oke, saya akan contohnya ke teman-teman import image ya. Simpelnya kayak gini, kita tinggal import image aja, dan kita tinggal pilih, misalkan let's say kita punya floor plan seperti ini. Oke, kita tinggal double klik aja. Setelah itu kita tinggal select area. Select area yang mana yang kita mau bikin. Bisa pilih ada autorec sama draw. Bedanya apa? Kalau ini saya pilihnya autorec ya. Jadi kalau autorec itu langsung recognize otomatis dari Cohom. Kita tinggal scaling aja. Misalkan let's say ini kitchen dari ujung ke ujung itu panjangnya misalkan 3 meter. Kita tulis 3000. Kita klik confirm, dan dia langsung otomatis dalam hitungan detik akan automatically design ke dalam semua floor plan-nya untuk bagian dinding, pintu, dan juga jendela. Nah, tadi kalau teman-teman lihat ada pilihan draw. Bedanya apa sama draw? Kalau draw itu teman-teman bisa bayangin seperti ada kertas kalkir di atas dari image ini. Jadi, mungkin teman-teman arsitek ya sering ya pakai kertas kalkir juga. Jadi istilahnya ada image ditempel kertas kalkir, tinggal kita plotting aja secara mudah. Nah, jadi kalau import image ini biasa kalau kayak teman-teman punya customer, mereka baru cerita nih, oh saya baru beli nih perumahan di daerah BSD atau Tangerang atau Pantai Indah Kapuk atau Surabaya gitu ya, di daerah Ciputra misalkan atau Pakuwon. Itu teman-teman tinggal minta difotoin aja image floor plan-nya customer teman-teman, langsung diimport ke Cohom, langsung otomatis generate. Langsung kelihatan ya dindingnya, ada jendelanya juga, ada door opening-nya juga. Nah, dia langsung jadi untuk bagian dari 3D-nya secara otomatis. Oke, nah jadi ini kita juga bisa untuk bikin import image. Oke, nah tapi karena saya mau show ke teman-teman secara awal, saya mau bikin clear dulu aja, saya mau clear semuanya, saya akan bikin draw dari nol. Jadi teman-teman tahu gimana cara kita step by step penggunaan desain di Cohom. Oke, nah hari ini karena waktu kita singkat ya, hanya ada 1 jam aja di sini, jadi saya mau bikin 2 ruangan aja untuk saya show kepada teman-teman. Saya mau bikin living room dan saya mau bikin dining room di sini. Pertama, untuk living room. Kita bikin dulu ruangan. Misalkan kita mau bikin 5 meter kali 5 meter ya, tinggal kita bikin 5.000 kali 5.000. Bagian sampingnya juga sama, misalkan kita mau bikin 5.000 kali 5.000. Nah, oke, untuk teman-teman yang nanya, Kaleo bisa nggak kita bikin nggak kotak, trapesium atau segitiga? Bisa. Kalau room ini dia otomatis langsung rectangular, tapi kalau wall kita bisa sendiri-sendiri. Oke, dan kita bisa atur untuk thickness-nya. Ketebalan dari dindingnya bisa kita atur di sini. Dan ini ada wall center lines sama inner lines. Jadi kalau kita klik wall inner lines, dia bakal langsung masuk ke dalam. Wall center lines dia dari as ke as, gitu ya. Dan kalau teman-teman merasa, oh ya Kaleo saya lebih suka untuk dimensionnya as ke as, nggak mau dari tapak dalam, tinggal klik yang bagian di sini, wall location lines, pilih wall center lines. Nah, maka langsung kelihatan as ke as ya. Tadi saya bikin 5 meter dan 5 meter itu as ke as. Oke. Nah, lalu kalau teman-teman merasa, oh ya saya nggak suka pakai milimeter, sukanya pakai meter gitu ya. Sukanya pakai meter. Di sini kita ada preference. Oke, kita ada preference di sini. Nah, di sini pertama ada language. Jadi mungkin teman-teman yang baru tahu ya di sini di Cohom, itu saya udah working with translator lokal. Jadi kita punya bahasa Indonesia. Oke, jadi kita punya bahasa Indonesia di sini. Nah, and then selain itu untuk unit juga sama. Kita ada milimeter, kita ada meter, kita ada inch, ada juga untuk feet. Jadi teman-teman bisa pilih ya, ada preference-nya di sini. Oke, nah sekarang saya mau bikin 2 ruangan. Yang ini saya mau namain jadi living room, yang ini saya mau namain jadi dining room. Oke, sekarang saya akan bikin 2 ruangan. Nah, sekarang untuk membuat 2 ruangan ini secara cepat, apa sih tipsnya gitu ya? Oke, sekarang saya mau kasih satu gambar kepada teman-teman interior di sini. Teman-teman kalau misalkan seandainya
ada customer yang memang lagi nanya-nanya ya, kira-kira, oh dia mau bikin rumahnya desainnya seperti ini. Nah, kira-kira apa sih yang teman-teman bisa kasih kepada mereka? Secara general, pasti bisa kita kasih adalah 3 hal. Pertama adalah latest design atau previous desain sebelumnya yang pernah kita submit ke klien, kita show lagi ke mereka. Kedua, kita bikinkan mood board untuk customer sesuai dengan referensi yang dia mau. Ketiga, kita kasih preference design yang mungkin kita bisa ambil dari Pinterest, Google, dan lainnya. Oke, nah jadi ada 3 hal yang bikin customer tahu nih kira-kira karakteristiknya seperti apa supaya desainer pun juga ngerti apa yang customer suka. Nah, namun, pertanyaannya adalah kalau seandainya di sini customer-nya kalian itu udah diberikan semua result yang 3 hal ini kepada customer kalian, lagi-lagi customer harus berpikir, mereka harus imagine seperti apa sih looks like-nya gitu ya, seperti apa sih hasil jadinya, mereka masih bingung. Nah, jadi dengan adanya Kohom ini, kita bisa menghancurkan dinding barrier ini dengan cara kita menggunakan feature yang namanya AI template. Oke, nah AI template ini itu tugasnya untuk apa? Oke, simpelnya gini, teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalkan teman-teman punya reference desain dari Pinterest, tapi bisa diedit dan bisa dirender. It will be perfect untuk customer, gitu ya. Atau kita ngomong deh secara industri lain, graphic design. Teman-teman pasti tahu yang namanya Canva. Canva itu sangat membantu sekali karena punya template desain untuk brosur, template untuk bikin menu makanan dengan lengkap sekali, dengan pilihan yang sangat beragam. Dan mereka tinggal pilih template-nya, tinggal diganti-ganti dengan sesuai dengan apa yang mereka mau. That's the same thing yang kita juga punya di Kohom, yaitu namanya adalah AI template. Oke, oke. Ini tadi sempat ada yang nanya ya dari Pak Andri. Mungkin saya info dulu di awal. Semua pertanyaan saya akan jawab di akhir session. Jadi silakan tanya di chat box. Nanti akan saya jawab di akhir session karena saya mau menyelesaikan dulu apa yang saya mau show kepada teman-teman di sini. Nah, kita punya namanya single room. Jadi single room karena saya cuma mau dekor satu ruangan aja. Nah, di public library kita punya 5.000 template desain yang cocok dengan ukuran 5 meter kali 5 meter. Jadi kalau saya bikin ruangan 7 meter kayak 7 meter, result desain AI template yang keluar akan beda lagi. Gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih aja. Bisa filter dari ruangannya, bisa filter dari stylenya, sesuai dengan apa yang customer atau yang desainer mau coba propose kepada customer. Dan nanti tinggal dilihat aja gitu ya. Oh, kira-kira yang mana nih yang cocok untuk customer gitu ya. Nah, for example, saya mau milih desain yang seperti ini untuk saya propose kepada customer saya. Saya tinggal klik apply dan dalam hitungan detik dia langsung akan automatically design ke dalam floor planner-nya seperti ini. Oke, less than 10 second, kurang dari 10 detik gitu ya. Kita langsung jadi seperti ini. Dan teman-teman punya 2 window, ada 2D, ada 3D di sini yang bisa kita pindah-pindahkan juga dan kita bisa switch 2D dan juga 3D-nya di sini. Oke, dalam hitungan detik kita langsung bisa bikin desain seperti ini. Oke, nah setelah kita udah bikin desain living room, oke, saya akan mau lengkapi desain dulu. Saya mau bikin desain yang dining room di sebelahnya. Nah, bagian samping kiri saya klik bagian dining room. Nah, kita klik public library. Nah, sama, kita punya 5.000 template juga untuk bagian 5 meter kali 5 meter. Misalkan saya mau pakai untuk desain yang seperti ini. Tinggal kita klik apply, dan sama, dia akan automatic design ke dalam floor planner. Nah, tapi teman-teman harus ingat, AI itu adalah artificial intelligence. Jadi nggak mungkin 100% perfect. Nah, apa maksudnya nggak bisa 100% perfect? Simpelnya gini, layout yang ada di dalam AI template itu adalah referensi desain, layout desain ruangan yang udah disubmit oleh tim Kohom supaya teman-teman bisa pakai. Tapi kita punya ribuan template yang teman-teman bisa pakai, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman itu bikin ruangannya yang nggak sama persis seperti ada pada template, akan ada item yang missing. Tapi item yang missing ini, itu tenang aja, teman-teman tetap bisa pindahkan ke dalam, gitu ya. Tinggal drag and drop aja seperti ini. Kita taruh kulkasnya ke arah atas, kita rotate misalkan, oke. Terus kita mau taruh tengah-tengah, sideboardnya kita mau taruh di sampingnya kitchen. Oke, kita rotate, kita taruh samping kitchen. Oke, nah selesai. Kita udah punya 2 ruangan. Satu ruangan living room, satu ruangan dining room. Nah, untuk penengahnya, misalkan kita mau pakai sliding door. Oke, jadi kita punya single door di sini, semua sistemnya tinggal drag and drop. Kita mau taruh single door, tinggal drag and drop. Mau taruh double door, tinggal drag and drop. Taruh sliding door juga tinggal drag and drop.
Kalau sliding door, begitu kita tarik ya, seperti ini kita stretch, nah dia look-nya seperti ini. Atau kalau teman-teman biasa rumah zaman sekarang gitu ya, rumah zaman now, mereka suka pakai door opening, jadi kayak nggak ada pembatasnya. Nah, kita tinggal pakai ke paling bawah di sini kita punya namanya door opening. Oke, door opening jadi kita taruh, kita scratch ke paling bawah, hitnya kita tinggiin. Oke, jadi full sampai atas. Nah, jadi nggak ada lagi pemisah antara living room dan juga dining room. Oke, nah misalkan warnanya kita mau samain ini warna lantainya. Kita punya namanya material brush. Jadi material brush ini nggak cuman kita bisa ngambil, kita copy paste the color, copy paste the color. Oke, kita paste juga kepada pengenahnya seperti ini. Kita juga bisa. Oke, dan setelah kita udah copy paste the color, misalkan teman-teman udah nih bikin referensi desain kepada customer-nya teman-teman di sini. Terus banyak nih pertanyaan dari klien teman-teman, gimana saya mau ganti dong sofanya, saya mau ganti dong warnanya gitu ya. Nah, semua hal itu akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau lakuin rendering dulu. Nah, untuk apa? Saya mau show juga render kepada teman-teman hasil jadi seperti apa. Oke, cara untuk render itu sangat simpel sekali. Di sini ada kamera, bisa kita atur angle kameranya. Nah, contoh nih teman-teman mau dapetin angle kameranya sampai ke dapetin armchair-nya. Ini kan kameranya udah paling mundur ya. Kalau kita kesini pasti overlap sama dindingnya. Nah, gimana caranya? Kita punya feature clipping. Jadi kita tinggal atur kamera ke belakang, kita pakai clipping, kita bisa majuin nih ke depan seperti ini. Oke, jadi misalnya let's say kita mau bikin angle-nya seperti ini, kita mau pakai clipping. Oke, tinggal kita klik 4K resolution, kita klik generate aja di sini. Set. Nah, terus misalkan let's say kita mau ambil angle yang bagian kitchen. Kita tinggal atur kameranya ke sini. Nah, terus misalkan kita ngerasa, oh ini elevasinya kita mau atur lagi. Nah, tinggal kita atur di sini elevasinya. Pengaturan elevasi. Bisa atur untuk angle kameranya pakai left click sama right click dari mouse di sini. Tinggal kita generate lagi. Oke, lalu selain image render kita juga punya namanya 360 walkthrough. Oke, nah saya akan show kepada teman-teman apa sih 360 walkthrough. Nah, saya tinggal klik di sini generate, saya mau bikin di dining room, sama saya mau bikin di bagian living room. Oke, jadi saya udah bikin 4 macam render. Ada 2 image render, 2 panorama render. Dan teman-teman bisa lihat, rendering di Com udah langsung ke proses. Speednya cepat sekali. Kenapa? Tadi saya udah bilang di awal ya, hanya butuh waktu 1 sampai 3 menit aja untuk satu rendering. Jadi ini harusnya estimasi sekitar 9 menit sampai 12 menit. Oke, untuk menyelesaikan semua rendering 4 ini. Nah, mungkin ada satu hal yang mungkin pengguna Chrome atau belum pengguna Chrome yang nggak tahu, yaitu adalah Chrome itu kan adalah sifatnya cloud-based. Jadi terhubung dengan internet connection. Nah, namun waktu kita rendering, waktu kita klik generate pada render yang ada di sini, itu betul bahwa teman-teman butuh internet connection. Kalau ditanya, perlu nggak sih speed yang sangat tinggi? Teman-teman bisa coba pakai mobile hotspot pun juga bisa. Jadi nggak perlu terlalu tinggi, asalkan stabil aja itu cukup untuk menggunakan Chrome. Nah, tapi yang mungkin teman-teman nggak tahu adalah, waktu kita menunggu render di sini, itu sebenarnya teman-teman nggak perlu internet connection. Yang artinya, kalau teman-teman bikin satu project yang besar, butuh 50 image render. Bikin render, 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 sampai 50 waiting di sini, itu teman-teman tinggal tutup laptop, shutdown, besok pagi bangun gitu ya, bangun, buka laptop lagi, semuanya udah selesai. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena waktu kita klik generate, kita menghubungkan akses akun di Home punya kita ke cloud-based render engine. Tapi waktu udah diproses di dalam cloud-based render engine, ini nggak perlu internet. Dia akan ngeproses otomatis. Nah, kita hanya perlu butuh internet lagi untuk receive-nya aja, untuk menerimanya aja. Tapi ya mereka akan terselesaikan sendiri langsung di dalam cloud-based render engine di Go. Itulah kenapa efisien sekali untuk penggunaan render di Go. Oke, nah mungkin saya mau go back sedikit ya. Render akan saya jelaskan setelah ini. Saya akan go back dulu sedikit. Tadi saya sempat jelasin terkait dengan material brush. Kita bisa copy paste color ya. Kita ambil warna ini, kita paste ke sini. Bisa. Atau kalau teman-teman mau ganti materialnya, tinggal diklik. Lalu pilih yang material editor. Nah, begitu kita klik material editor di sini, itu kita bisa langsung mengubah semua warna material pada furniture yang kita mau. Oke, nah sekarang misalkan kita mau ganti warnanya, kita klik fabric di sini, oke, kita klik misalkan kita mau ganti warna abu-abu atau warna seperti ini yang agak hijau, tinggal drag and drop aja, langsung ganti warnanya otomatis, gitu ya. Nah jadi dia langsung tinggal kita drag and drop aja, warnanya kan berganti otomatis. Kita tinggal drag and drop, warna akan ganti otomatis. Dan untuk
materials. Oke, materials itu adalah hal yang cukup complicated. Di mana teman-teman di sini, mungkin pengguna SketchUp atau 3ds Max, itu kita bisa mengadjust material langsung. Nah, di Chrome itu juga bisa. Pertama, kalau kita ngomongin material pada furniture-nya, kita punya angle, kita punya offset horizontal, kita punya offset vertikal. Nah, ada scale out juga sama scale up di sini. Ya, jadi kita bisa tentuin besaran kecilnya material yang kita mau apply pada furniture. Tapi once teman-teman bilang, Kaleo, saya mau bikin untuk material lebih realistik lagi. Saya mau bikin bump ratio, saya mau mainin. Advanced brightness-nya untuk reflection-nya saya mau mainin. Bisa. Tinggal klik yang ada di sini. Namanya adalah real-time materials. Jadi begitu teman-teman di sini mau edit material secara advance, secara expert, klik real time material setiap kita mau bikin materialnya itu kita mau adjust. Nah, sebagai contoh misalkan kita mau pilih satu fabric di sini. Nah, begitu kita udah pilih satu fabric di sini, kita bisa atur untuk parametersnya dari hue shift-nya, saturation, kontrasnya, brightness-nya, reflection, glossiness reflection-nya sama bump ratio. Dan setiap teman-teman ubah semua hal di sini, bisa kita render ulang. Jadi sebelum teman-teman save, bisa dilihat looks dari hasil rendernya seperti apa. Kalau emang betul ini adalah hasil yang teman-teman mau achieve, tinggal klik save aja. Selesai. Oke, jadi kita tetap bisa edit material secara advance seperti itu. Oke, let's go back. Di sini kita cancel, saya mau tetap pakai warna yang sama. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk mengganti materials. Nah, gimana kalau seandainya begitu customer udah, teman-teman desainer udah show seperti ini, mereka tetap ada rasa mau diubah-ubah. Contoh, saya nggak suka armchair, saya mau ganti sofa sama armchair lebih modern gitu ya. Ya kita delete nih armchair sama sofanya di sini. Lalu di public library, inilah yang tadi saya bilang, kita punya 1 juta 3D model dan juga texture yang bisa kita filter berdasarkan style. Kita klik furniture di sini, oke, kita mau pilih three-seater sofa untuk mengganti yang ada di sini. Kita juga bisa filter berdasarkan stylenya, kita mau pilih untuk modern, untuk stylenya gitu ya. Nah, dan teman-teman bisa lihat, oke, kalau kita klik all style, three-seater sofa itu kita punya 105 page. Yang satu page-nya itu sekitar 30 item. Jadi sofa aja itu kita punya 3.000 item. Yang teman-teman bisa lihat di sini, bisa diklik bagian information, bisa lihat berapa detail sizing-nya juga, dan bisa kita filter berdasarkan stylenya. Kalau kita mau bikin modern, tinggal kita klik bagian modern aja. Misalnya kita mau pilih untuk look seperti ini gitu ya, tinggal kita rotate, mau bikinnya agak melengkung, atau misalnya kita mau bikin yang agak lurus aja seperti ini, tinggal kita drag and drop aja ke sini. Oke, rotate, kita drag and drop. Nah, lalu untuk bagian armchair juga sama, tinggal klik bagian single sofa, lalu tinggal kita pilih armchair-nya, misalkan contoh seperti ini, tinggal kita taruh sini, oke, kita rotate ke bagian samping, lalu kita duplicate juga ke bagian sampingnya, kita rotate ke bagian kiri. Nah, langsung jadi otomatis, sesuai dengan apa yang customer mau. Nah, jadi semua customer Kuhum yang memang udah menggunakan Kuhum gitu ya, klien-klien saya, mereka melakukan hal ini. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan trust, mendapatkan rasa lebih, dapat experience gitu ya. Karena teman-teman menggunakan Kuhum bisa live demo desain secara langsung. Jadi sesuaiin apa yang desainer mau, apa yang customer mau, dan kita bisa langsung get a deal di sana. Oke, jadi lebih desain time-nya lebih more efficient. Oke, nah inilah terkait dengan penggunaan 3D design di dalam Kuhum. Sekarang saya akan lanjut, saya akan show kepada teman-teman terkait dengan rendering results-nya. Oke, ini tadi duplicate ke samping. Nah, sekarang saya akan show kepada teman-teman terkait dengan part untuk rendering. Nah, untuk rendering udah selesai semua. Mungkin saya mau show ke teman-teman dulu hasil untuk rendering di dalam Kuhum secara langsung. Look saya seperti ini. Oke, nah mungkin kalau teman-teman lihat, ini adalah hasil dari 4K resolution di dalam Kuhum. Di zoom gini pun juga dia nggak akan pecah, gitu ya. Terus ini untuk bagian dari dining room, area dining room. Ini untuk hasilnya juga kalau di zoom juga nggak akan pecah. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil seperti ini hanya butuh waktu 1-3 menit aja, 4K resolution. Dan satu note lagi yang saya mau infokan adalah hasil seperti ini itu adalah hasil terminimum. Oke, terminimum resolusinya dengan menggunakan Kuhum. Kenapa saya bilang terminimum? Saya hanya pakai AI template dan saya render langsung tanpa setup lighting sedikit pun. Nah, itu yang saya mau highlight. Saya nggak setup lighting sedikit pun.
Nah, kenapa hasilnya bisa bagus gitu ya? Karena kita di sini, kalau teman-teman render dengan menggunakan Kuhum, kita punya yang namanya ambient slide. Nah, di mana ambient slide ini itu adalah mereka bisa menyesuaikan otomatis ruangan yang teman-teman bikin plus furniture yang ada di dalamnya, dia bisa menyesuaikan dengan lighting. Karena kalau teman-teman lihat, saya bikin ruangan, saya nggak bikin ada jendela. Ya, which is kalau teman-teman itu bikin di software manapun nggak ada jendela, nggak ada matahari masuk, lampunya juga nggak kita aktifin lightingnya, pasti render gelap gitu ya. Tapi waktu saya render, bagus hasilnya. Kenapa? Karena saya pakai ambient slide. Nah, di Cohom kita punya 10 ambient slide. Kita punya fresh, outdoor, indoor daytime, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi total kita punya 10 ambient slide, dan teman-teman bisa pilih kira-kira ambient slide mana yang cocok dengan requirement teman-teman di sini. Contoh saya pakai lighting AI ambient light yang namanya Fresh. Nah, kalau teman-teman mau lihat ambient light Fresh itu seperti apa sih customize lightingnya, tinggal kita klik customize, kita klik lighting yang fresh, dan langsung teman-teman bisa lihat seperti inilah hasil dari lighting AI dari Kuhum untuk yang fresh. Nah, kalau teman-teman pakai indoor daytime, indoor night light, beda lagi aturan lightingnya. Nah, seandainya teman-teman kurang puas dengan pengaturan lighting di Kuhum, tetap bisa di-adjust. Kita bisa atur untuk sunlight-nya, brightness dari sunlight-nya, posisi dari sunlight-nya, ketinggian dari mataharinya, ada rectangle, circle, omnilet, dan juga spotlight yang bisa kita atur untuk brightness, lighting color, height, dan juga pengarahan dari lighting-nya. Oke, jadi kita bisa mengatur lighting-nya secara advance, tapi di Kuhum kita bantu dengan adanya AI lighting atau ambient light yang kita udah punya di dalam home secara langsung. Oke, nah jadi inilah cara untuk render di Kuhum. Kita tinggal atur aja untuk bagian dari kameranya. Oke, lalu kita bisa atur bagian dari untuk ambient lighting juga, serta ada environment. Jadi kalau teman-teman pasang jendela gitu ya, bisa pilih environment-nya, tampak luarnya. Jadi nggak perlu kayak zaman konvensional kan biasanya kita tempel Photoshop gitu ya. Ini nggak perlu. Kita punya banyak ambience untuk environment yang bagus-bagus. Bisa kita rotate juga. Atau teman-teman bisa upload sendiri. Yang berarti bisa dapetin real situation di luar lapangan. Foto bagian samping luarnya, upload ke sini, bisa kita sisipin ke bagian environment yang ada dinding atau jendelanya. Oke, lalu ada juga untuk angle, jadi semua angle yang kita atur, bisa kita save juga di sini, atau ada smart angle yang memang ada suggestion dari Kuhum, angle-nya seperti apa, tapi better setup sendiri kameranya. Kita bisa atur arah kamera di sini, bisa kita atur kiri kanan dari sini, atau pakai left click dan right click dengan mouse, bisa atur elevation di sini, dan ada FOV juga. Oke, kalau kayak gini kan dia ya sangat kurang bagus ya, kalau terlalu wide FOV-nya, dia agak clash, tapi it's better pakai standar sama human FOV. Bisa pakai clipping kalau misalkan mau nembus dari dinding, kalau bikin ruangan yang agak kecil. Oke, nah kalau teman-teman penasaran seperti apa sih high resolution dari image render dari Kuhom, nah ini saya tampilkan dari satu PDF di sini. Ini adalah hasil beberapa high resolution 4K PDF render dari Kuhom, dan ini tanpa di-editing di third party manapun. Ya, artinya nggak ada editan dari Photoshop atau beberapa aplikasi software lainnya. Ini directly langsung hasil 4K render dari Kuhom. Jadi kalau teman-teman lihat, resultnya sangat bagus. Dan mungkin kalau teman-teman yang masih menggunakan SketchUp atau V-Ray 3ds Max di sini gitu ya. Nah, render time itu, tadi saya sempat info di awal, selain terpengaruh dari spesifikasi pada PC atau laptop yang teman-teman gunakan gitu ya, semakin tinggi spesifikasi laptop atau PC-nya, semakin cepat render time-nya gitu ya. Tapi di Kuhum itu juga membuat lebih efisien dengan cara kalau kita pakai conventional software, makin rumit desain yang kita bikin, render time-nya pun terpengaruh. Kita mau taruh banyak baju di sini, banyak dekorasi di sini, render time-nya makin lama lagi. Tapi kalau di Kuhum, mau serumit apapun, ya, mau serumit apapun kita bikin desainnya, oke, okay? Nah, itu bisa kita achieve tetap sama waktunya, yaitu adalah 1 sampai 3 menit. Oke, nah itulah kenapa di Kom sangat efisien sekali dalam pembuatan desain dan juga renderingnya. Ini beberapa contoh image render di Kuhum. Nah, selain image render, tadi saya sempat show ke teman-teman, saya bikin yang namanya 360 panorama render. Mungkin pengguna Kuhum udah ada yang pernah bikin, ada yang belum, tapi saya mau tetap show di sini. Kalau di Kuhum itu kita punya feature yang sangat bagus sekali, sangat membantu customer yang namanya adalah 360 panorama render. Nah, kenapa saya bisa bilang ini bagus banget? Simpelnya gini, kita nggak bisa selalu expect
customer itu selalu bisa imagine seperti apa render result yang kita lakuin. Sebagai contoh, ini living room, belakang bagian kitchen, sebelah kanan bagian dining room. Begitu kita attach beberapa image render, itu seperti puzzle untuk customer. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan rasa experience kepuasan dari pihak customer bahwa mereka betul-betul ngerti seperti apa environment yang desainer bikin gitu ya. Nah, dengan cara panorama render yang kita bisa gabungin di Kohom membentuk walkthrough atau kita ngomong sebagai virtual tour 720. Contohnya seperti apa? Oke, saya akan kasih contohnya dulu. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di share screen saya agak lagging hasilnya, jadi saya akan share di chat box di sini. Oke, saya share di chat box. Silakan teman-teman yang lagi pakai laptop atau pakai handphone, diklik aja link yang saya kasih, karena teman-teman nggak perlu login apapun, nggak perlu punya account Kohom untuk ngeliat. Kenapa? Karena memang ini tujuannya adalah untuk di-share kepada customer, ya which is customer itu nggak mungkin punya akun Kohom gitu ya. Nah, apa sih value dari adanya virtual tour di sini? Yaitu adalah kita bisa membuat suatu environment di mana seakan-akan customer berdiri di dalam ruangan tempat mereka mau bikin project. Oke, contoh ini adalah bagian dari living room. Kita bisa lihat keseluruhan dari ruangannya. Kita klik dining room. Kita mau lihat bagian kitchennya secara detail. Bisa kita zoom in juga secara detail gitu ya. Atau kita mau lihat bagian dari kamar tidurnya. Jika kita klik bedroom, kita bisa masuk ke dalam kamar tidur. Kita bisa lihat environment kamar tidur, kita bisa lihat perpaduan antara kamar tidur, kamar mandi, dan juga walk-in wardrobe. Dan akhirnya kita mau ke kamar mandi misalkan. Oke, jadi ini full dibikin di Kohom. Nah, jadi dengan adanya fitur ini, di mana teman-teman itu bisa langsung share kepada customer directly, hanya dengan tinggal share link ini aja, atau kalau teman-teman bikin proposal untuk di-share kepada customer gitu ya, dalam bentuk hard file, di print gitu ya, bisa dicoba ditempel QR code ini, sehingga customer bisa tinggal scan dan nyambung ke dalam link ini. Nah, jadi customer itu akan lebih merasakan experience. Betul-betul mereka ngerasain ini sesuai nggak dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau teman-teman penasaran, gimana sih Kaleo cara bikin ini? Sangat simpel sekali, yaitu adalah pertama bikin panorama render, ya which is saya udah bikin ya, panorama render ini saya bikin dua. Saya bikin satu panorama render di living room, saya bikin satu panorama render di dining room. Jadi tujuannya kita sekarang adalah menggabungkan antara living room dan juga dining room ini menjadi satu. Oke, saya akan show caranya gimana. Ini bagian dari dining room, dan ini bagian dari living room. Dan sekarang saya akan show kepada teman-teman cara untuk kita menggabungkan jadi satu, untuk membentuk menjadi virtual tour seperti ini, yang ada tanda panahnya. Tinggal kita balik ke dalam My Projects, ya, which is tempat pertama kali kita login, ya, Kohom account kita di sini. Nah, dan setelah kita sudah masuk ke dalam My Projects, kita tinggal pilih aja project yang kita lagi buat di dalam Kohom. Oke, dan nanti tinggal kita satukan aja dengan menggunakan 720 Tour di sini. Oke, nah ini ada My Projects 8 minutes ago ya. Ini adalah satu project yang lagi saya buat barusan, yang saya show pada teman-teman. Tinggal kita klik view project aja. Dan betul ya, ada dua panorama render di sini, living room dan juga dining room. Dan di sini ada klik untuk 720 VR Tour. Nah inilah cara kita untuk ngegabungin. Apa Kaleo bedanya live dan juga smart? Saya yakin teman-teman desainer ini akan lebih suka yang smart. Kenapa? Karena kalau smart itu kita bisa men-show, bisa menunjukkan dimensi ruangannya secara langsung. Kalau yang ini, itu kita pakai yang live. Jadi nggak ada dimensi ruangannya, nggak ada panjang, lebar, tinggi ruangan. Tapi kalau kita generate yang smart, kita bisa dapetin panjang, lebar, tinggi ruangan. Nah, saya generate, saya klik di sini ya, saya mau gabungin kedua panorama render di sini. Saya mau pilih set as starting point, tempat pertamanya itu adalah living room. Saya tinggal klik generate, dan setelah itu kita tinggal menunggu, mungkin sekitar 5-10 detik, dia udah jadi ya. Tinggal kita klik View Smart 720 Tour. Nah, kalau teman-teman penasaran, kalau saya mau gabungin 50 panorama render gitu ya, apakah secepat ini? Sama cepatnya. Karena panorama rendernya udah jadi. Jadi tinggal kita gabungin aja jadi satu. So, the speed is same. Dan kita bisa lihat panjangnya 4,76, tingginya 2,8 meter, lebarnya 4,76 meter. Dan setelah kita mau ke arah samping ya, ada klikannya, dining room. Karena saya tadi bikin panorama render di living room sama dining room, dan kita jadiin satu. Kita klik dining room, kita akan menuju ke arah dining room di sini. Plus ada dimensi ruangannya, panjang, lebar, dan juga tinggi. Oke,
Nah, jadi ini adalah hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan 3D design dan juga render. Rendering tadi saya udah cover, untuk rendering ada image, ada panorama render yang bisa kita gabungin jadi virtual render, ada top view ya, bisa ada bird view render juga seperti ini, dan ada video render. Nah, video render itu simple, tinggal kita bikin aja videonya, ada 480p, 720p, sama 1080p. Kita edit kameranya, ada straight lens, contoh kita mau ambil angle seperti ini, di sini, oke, kita tinggal klik, nah kita bisa preview klip dulu. Nah, kita bisa atur untuk EUV-nya, untuk horizontalnya, untuk camera position levelnya, gitu ya. Jadi kita ada 3 macam lensa, straight lens, curve lens, dan vertical lens. Dan kita bisa gabungin ke semua lensa ini jadi satu kesatuan video. Oke, nah untuk video render itu memang agak lama, butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam, tapi teman-teman nggak perlu worry. Kenapa? Karena tadi saya udah bilang bahwa kita malam-malam bikin aja video render, pagi-pagi kita buka, udah selesai video rendernya. Karena video render itu saya tahu sifatnya bukan urgent. Kalau kita ke customer, image render itu udah sangat cukup gitu ya. Biasa kalau video render lebih ke untuk marketing purpose, untuk social media, untuk Instagram dan lain-lainnya. Dan kalau teman-teman penasaran, gimana sih contoh hasil dari video render di Cohom? Nah, contohnya adalah seperti ini. Mungkin kalau saya share screen, lagi-lagi agak sedikit lagging ya, karena share screen, tapi ini sangat mulus sekali. Ini adalah horizontal lens, dari kiri ke kanan ke kiri ya, kita bisa atur. Lalu ada curve lens juga, dia bisa bikin agak memutar, sama ada vertical lens, dari atas ke bawah. Dan kita bisa gabungin ini jadi satu kesatuan video. Seperti itu. Oke, nah jadi itu adalah video render dan di Cohom, oke, di Cohom kita punya satu tambahan video lagi, namanya adalah video templates. Saya yakin teman-teman yang sangat attention-nya di interior pasti sangat sering lihat video ini di social media, TikTok atau Instagram. Namanya adalah Furnishing Animation Growth. Layout yang kosong, kita isi lantainya, kita isi panelingnya, kita isi furniture-nya, akan tumbuh satu-satu. Nah, ini lagi lumayan hits ya. Saya bisa bilang lagi hits di dalam video marketing di interior design industry. Kenapa? Karena ini akan nge-show kepada klien layout yang kosong, begitu diisi, looks like-nya seperti apa. Dan ini pun bisa diakses di dalam video template di dalam Cohom. Oke? Nah, jadi saya udah coverage untuk 3D design dan juga render. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam part yang ketiga, yaitu adalah construction drawing. Nah, sekarang, karena saya mau jelasin construction drawing, saya bakal sekalian share kepada customer. Apa sih perbedaannya antara individual user dan juga enterprise version? Tadi kan saya udah sempat jelasin di awal ya, terkait dengan perbedaannya di sini. Ada team project sama ada enterprise catalog. Katalognya bisa barengan dan ada management role hierarki pada perusahaan. Nah, kalau dari secara design tool-nya sendiri, pertama, kalau untuk penggunaan enterprise version, kita bisa dapetin construction drawing dan kita bisa download construction drawing-nya ini dalam file AutoCAD. Ya, which is itu nggak bisa di account yang pro atau individual user. Nah, jadi ini akan sangat membantu teman-teman desainer di sini karena teman-teman nggak perlu bikin file AutoCAD lagi, nggak perlu bikin 2D lagi. Semuanya dikerjain di Cohom, 3D-nya di Cohom, rendernya di Cohom, export technical drawing pun juga di Cohom secara langsung. Kita bisa langsung dapetin file AutoCAD-nya. Nah, apa aja sih yang teman-teman bisa dapetin di sini dengan menggunakan Cohom? Pertama, kita punya untuk planning dari ruangannya. Kedua, teman-teman bakal dapetin layout plan-nya. Dari satu ruangan, planningnya seperti apa. Ini living room, ini dining room. Ketiga, dapat furniture size. Jadi dalam satu ruangan, ada furniture dalamnya, ada jarak-jarak antar furniture, plus dimensi pada furniture itu sendiri. Keempat, ada floor layout plan. Jadi ada plotting-plotting lantainya, plus ada starting point-nya juga, tempat kita mulai pasang tiles-tilesnya. Oke, terus kelima, ada juga untuk bagian dari ceiling. Nah, ini ada bagian dari ceilingnya. Ini kenapa bisa ada part kitchen di sini? Karena biasanya kitchennya nyantol sama ceiling. Tadi saya mungkin belum height-nya, belum saya turunin ya. Makanya untuk ceilingnya nyantol di sini untuk bagian kitchennya. Nah, ini ada ketinggian untuk bagian ceilingnya. Oke, dan juga untuk ceiling size ada dimension. Ada dimensi pada ceilingnya itu. Oke, panjang lebar ceilingnya. Terus ada jarak-jarak antar lampu yang ada pada ceiling. Oke, dari antar lampu plus ada elevation. Nah, ini yang betul-betul sangat digemari oleh customer-customer umum, yaitu adalah elevation yang secara otomatis tergenerate.
Jadi kalau kita klik elevation yang A, dia otomatis akan tergenerate yang bagian depan untuk living room-nya. Oke, nah jadi satu ruangan dapat 4 elevation A, B, C, D. Ini living room untuk elevation yang A, ini untuk living room untuk elevation yang B. Oke, jadi kita punya A, B, C, D. Tapi kalau teman-teman pengen bikin elevation secara sendiri, tanpa di-generate automatically di dalam home pun juga bisa. Nah, ini saya sekalian show untuk dining room untuk yang elevation yang A dan juga B. Gitu. Nah, jadi untuk kopnya sendiri, ini kan ada kop ya. Ini ada covernya juga. Ini kop bisa diganti. Ya, kalau misalkan teman-teman punya file AutoCAD untuk kopnya, nanti di-share kepada kita akan bantu untuk gantiin. Kita bisa replace frame-nya untuk AutoCAD-nya. Untuk bagian dari kopnya itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini untuk dining room, elevation yang A, ini untuk yang B. Nah, jadi kalau teman-teman pakai feature yang untuk enterprise version ya, itu teman-teman bisa langsung dapetin ini plus bisa di-download ke dalam file AutoCAD atau kalau misalkan langsung mau generate otomatis semua sekaligus bisa ke PDF atau bisa ke JPEG. Oke. Nah, jadi kita bisa dapetin layoutnya secara langsung atau kalau teman-teman masih mau diedit juga bisa. Mau tambahin teks gitu ya, mau tambahin teks misalkan di bagian sini bisa. Atau misalkan teman-teman mau elevationnya tadi mau dibikin elevationnya khusus di bagian sofanya aja. Oke, tinggal klik menu place. Oke, kita klik menu place, terus bagian di sini kita tinggal kecil ini. Kita mau fokus sama sofanya aja. Nah, baru kita tinggal klik view elevation. Jadi kita dapetin elevation yang fokusnya ke sofanya aja. Seperti ini. Gitu. Atau misalkan ada bagian part yang teman-teman ngerasa, kok ini ada dimension yang kurang gitu ya. Itu kita tinggal klik dimension, tinggal klik linear gitu ya, tinggal kita klik, misalkan jarak dari sini sampai sini berapa. Nah, ini keluar 1600. Jadi tetap bisa kita atur. Kita bisa tetap edit apa yang kita dapetin di dalam construction drawing di dalam Pohom. Oke, nah jadi ini adalah untuk feature enterprise bisa kita download dan untuk feature enterprise itu rendering kuota kita juga lebih banyak. Jadi seperti kalau misalkan untuk yang pro version itu 8K-nya seingat saya cuma dapatnya sedikit kuotanya cuma 10, tapi di enterprise kita dapat 400. Lalu kalau untuk 360 panorama render di enterprise kita 8K-nya unlimited, kalau untuk yang 16K kita punya 50, 32K kita dapat 15. Jadi kita bahkan sampai 32K untuk resolution dari renderingnya sendiri. Lalu untuk video render juga sama, kita punya slot-slot yang jauh lebih banyak dibandingkan dari yang pro version. Oke, jadi terkait rendering kuota dan juga untuk construction drawing, serta kalau mungkin saya boleh share sedikit juga kalau teman-teman pakai feature enterprise di sini bukan yang individual user, teman-teman juga dapat after sale service yang dimana nanti akan ada tim Kohom Indonesia yang akan bantu teman-teman secara langsung. Begitu teman-teman ada kesulitan dalam pembuatan desain, itu bisa langsung ditanyakan. Kita bisa bikin grup WhatsApp hanya untuk teman-teman yang pakai feature enterprise dan kita sebagai tim Kohom Indonesia akan bantu kita akan solve langsung di sana. Tapi kalau untuk individual users, memang masih harus ke live chat di Kohom secara langsung, atau memang harus tanyanya di community group di Kohomnya. Seperti itu, dari sisi after sales-nya juga. Oke, nah, saya udah share 3 hal ya, 3D design, render, dan juga technical drawing. Nah, mungkin saya akan butuh waktu 10 menit lagi, jadi saya akan selesaikan demo saya di 11.40, dan kita punya waktu 20 menit untuk Q&A. Oke, saya masuk ke dalam part yang terakhir, yaitu adalah quotation dan juga feature untuk gambar kerja pada built-in furniture. Nah, kenapa tadi saya bilang enterprise ini tuh cocok untuk teman-teman design and build? Karena kalau design and build kan pasti nge-built-in kitchen wardrobe gitu ya. Nah, itu ntar bisa kehitung harganya. Oke, gimana caranya? Langsung akan saya show di sini. Oke, nah saya show dulu untuk bagian dari kitchen-nya. Saya delete dulu, karena saya mau bikin kitchen dari awal. Nah, gimana cara kita bikin kitchen? Sebenarnya ada dua. Teman-teman bisa langsung ambil kitchen di sini, oke, langsung dipakai aja kitchennya, tinggal drag and drop gitu ya untuk bagian dari kitchen kabinetnya secara langsung seperti ini. Nah, atau bisa bikin dari nol. Kalau bikin dari nol, bisa add punch tool, masuk ke kitchen and bath. Nah, di kitchen and bath itu kita punya public catalog. Kalau teman-teman punya yang ada handle, pakai yang ini. Kalau nggak ada handle, pakai yang ini. Oke. Nah, misalnya saya pakai handle. Saya mau bikin simple cabinet. Saya mau bikin simple kitchen set dulu deh. Untuk teman-teman bisa lihat ya. Look-nya seperti apa dari pembuatan kitchen di dalam Bohong. Oke, nah yang kita perlu lakukan adalah kita tinggal sistemnya drag and drop design aja. Nah, ini tinggal kita drag and drop ke sini. Lalu untuk bagian sampingnya kita mau pakai doors. Kita tinggal drag and drop ke sini. Oke, lalu untuk bagian sampingnya kita mau pakai yang ada satu drawer dengan 2 pintu, misalkan di bagian sini. Lalu kita mau pakai drawers untuk bagian samping, misalkan yang 3 drawers.
Oke, sama kita mau pakai, kita mau panjangin di sini. Misalkan ini kita kecilin, ini mau kita panjangin. Nah, sebagai contoh, misalkan saya mau bikin L-shape kitchen set seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan dekorasi dulu. Saya akan mendekorate untuk kitchen yang ada di sini. Nah, pertama yang akan saya decorate adalah saya mau taruh untuk bagian dari food line-nya dulu. Nah, kita tinggal klik aja di sini, tukik untuk food line-nya. Nah, ini saya akan show secara cepat aja kepada teman-teman. Kita pilih stylenya, lalu kita tinggal pilih materialnya. Misalkan saya mau pakai warna grey. Nah, pilihnya kalau teman-teman mau pakai kaki, pilih yang ini, the head of the food line, follow the head of the cabinet. Jadi, food line itu akan nutupin kaki kabinetnya. Tapi kalau teman-teman nggak butuh kakinya, kaki bisa di-delete, terus jangan di checklist yang bagian ini. Lalu, kita misalkan mau pilih untuk bagian dari sink, misalkan sinknya kita mau taruh bagian sini, kita tinggal pilih sink stylenya aja. Misalnya kita mau pakai yang 2 bowl, lalu untuk tabnya tinggal kita pilih aja mau pakai tab yang mana. Dan begitu teman-teman klik generate otomatis di sini, oke, nah dia akan otomatis generate sink dan juga tabnya, dan ada spacing mode. Jadi kalau teman-teman nggak adjust apapun di sini, dia otomatis akan ada di tengah-tengah kabinetnya. Oke, lalu untuk bagian stove, kita mau taruh di sini, kita mau pilih stove stylenya, dan juga chimney hood stylenya kita mau pilih, seperti ini. Dan kalau untuk penggunaan sink dan stove, kita punya namanya installation type. Apakah dia di atas top mount, semi embed, agak masuk, tile in sesuai dengan kabinet, atau under mount di bawah kabinet. Nah, kalau untuk kompor kan top mount ya, di atas. Sampai space mode juga saya nggak atur. Saya klik generate, otomatis dia akan keluar seperti ini. Oke, nah lalu terakhir kita mau isi dengan countertop. Untuk bagian atasnya, kita mau pilih front edge-nya misalkan 40, backsplash-nya 55, tapi saya mau ganti jadi 600 ya, karena biasanya kan 60 cm untuk backsplash. Material kita mau pakai misalkan warna white marble. Tinggal generate. Kalau teman-teman mau bikin island, biasanya kan butuh kayak lebih depan, lebih ke samping. Itu kita juga punya. Extend to left, right, front, and back. Generate waterfall pun juga kita punya. Bisa langsung bikin waterfall juga ke arah samping. Oke, lalu kalau kita mau bikin untuk warna kabinetnya yang dibedain, bisa dengan cara tinggal klik kabinetnya, style replacement, kita ganti kabinet bodinya, kita ganti door stylenya, untuk drawer kita bisa ganti drawer style dan drawer materialnya, satu-satu di sini. Atau mau cara cepet, bisa pakai material brush, ambil warna grey-nya di sini, kita copy paste ke sini juga bisa. Atau cara terakhir juga bisa kita dengan cara global replacement. Nah, kalau untuk global replacement di sini, oke, saya akan klik di sini ya, global replacement, itu kita bisa langsung ganti secara otomatis. Contoh, misalkan saya mau ganti semua door materialnya jadi warna grey. Jadi artinya semua warna pintunya dia akan jadi warna grey. Nah, begitu pula dengan drawernya. Kita mau ganti drawer frontnya, kita mau ganti dengan warna grey juga. Nah, jadi semua drawernya akan jadi warna grey. Oke, nah semuanya udah jadi seperti ini. Oke, nah kitchen yang saya mau bikin udah jadi. Sekarang look saya seperti ini. Simple aja kitchen setnya. Nah, sekarang tadi kan saya sempat bilang ke teman-teman, feature enterprise itu cocok untuk design and build. Kenapa? Karena kita bisa langsung untuk generate harga. Nah, gimana cara generate harga? Di sini ada namanya quote of current proposal. Jadi begitu teman-teman bikin kitchen, tinggal klik di sini, oke, akan langsung kehitung otomatis berapa biayanya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, hasilnya adalah nol. Kenapa nol? Karena saya pakai barang-barang di dalam public library. Ya, which is barang-barang di public library, itu kita nggak bisa input harganya berapa. Tapi kalau teman-teman di sini pengguna enterprise package, teman-teman bisa build up, bisa ngebikin kabinet sendiri, plus ditambahin dengan harga per meter persegi atau per meter lari, atau satu kabinet satu harga gitu ya, kita bisa atur rules dari quotation-nya. Nanti begitu kita generate quotation, akan muncul biayanya berapa. Oke, dan begitu udah keluar biayanya berapa, tinggal kita klik download, kita klik generate, dan langsung akan keluar harganya secara otomatis. Nah, jadi kalau teman-teman merasa pas di generate harga, oh agak kemahalan nih, downgrade dulu speknya misalkan dari Aika jadi Taco, untuk counter topik kita downgrade, untuk harganya sesuaikan dengan budget customer, baru kita generate quotation seperti ini. Nah, ada nama kabinetnya, materialnya, panjang lebar tinggi, ada projected area berapa meter persegi, dan kalau harganya ini ngaruh ke meter persegi, dia akan auto calculation. Nah, jadi ini adalah contoh untuk quotation pada kitchen set. Custom furniture quotation. Dan kita bisa save dalam 3 file. Bisa ke PDF, bisa ke Microsoft Word, bisa ke Microsoft Excel. Oke, jadi ini adalah quotation untuk yang custom furniture atau built-in furniture. Kitchen set, wardrobe. Nah, kalau quotation untuk loose furniture, bagaimana caranya Pak Leo? Nah, kalau
untuk built-in kan memang agak complicated ya, karena quotation itu kan betul-betul setiap perusahaan pasti punya cara mengatur quotation masing-masing. Kalau built-in ada yang per meter lari, per meter persegi, ada yang per barang, per kabinet gitu ya. Tapi kalau loose furniture kan simple, satu produk, satu barang, satu harga gitu kan. Nah, that's why kalau teman-teman di sini udah pengguna enterprise dan di sini udah kita ada enterprise catalog, kita klik furniture, kita bisa mengisi data informasi di sini dengan cara tinggal kita klik itemnya dan kita bisa isi yang namanya product information. Nah, di mana product information ini bisa kita isi harganya berapa. Oke, jadi kita bisa isi beberapa informasi ada di sini, sehingga nanti informasi inilah yang nanti akan keluar di dalam quotation. Oke, akan saya kasih contoh. Misalkan nih saya mau delete dulu. Oke, saya mau delete dulu. Saya mau pakai barang-barang dari enterprise catalog supaya harganya muncul gitu ya. Misalkan bagian sofanya saya taruh sini, saya drag and drop. Lalu untuk bagian dari armchair-nya, pakai ini, saya duplikasi ke samping. Lalu untuk bagian dari table chair sama table-nya, saya taruh seperti ini, duplicate, saya hold down shift, klik dua-duanya, saya duplicate ke bagian belakang. Oke. Nah, misalkan contoh saya udah pakai item-item di enterprise catalog ya. Ada sofa, armchair, sama dining table dan juga dining chair. Nah, sekarang tinggal kita klik aja export bill of materials di sini. Oke, pastiin currency-nya dalam IDR karena kita mau pakai Indonesian rupiah di sini dan kita juga waktu kita masuknya enterprise catalog juga pilih pasti IDR jadi match gitu ya. Nah, setelah kita generate untuk bagian dari quotation-nya gitu ya, kita mau dapat dari quotation-nya, itu kita perlu menunggu mungkin sekitar 1 menit untuk kita generate quotation dan untuk generate quotation sendiri itu kita bisa pilih apakah kita mau quotation yang hanya ada di enterprise catalog atau quotation yang ada di public library juga. Nah, tapi kalau ada di public library juga, berarti artinya itu barang-barangnya public library itu keluar, tapi informasi detailnya ya nggak ada. Karena barang-barang public library itu nggak ada informasi yang bisa kita input. Nah, inilah untuk hasil dari quotation-nya. Looks-nya seperti ini. Jadi ada brand logo, ada brand name, project name, desainernya saya, date-nya adalah hari ini. Nah, ini ada dining room-nya, ada living room-nya kepecah dua. Ini untuk chair, ini untuk table, ini untuk three-seater sofa, ini untuk armchair. Nah, informasi di sini, tadi saya sudah sempat bilang ya, itu masuk ke dalam enterprise catalog informasi yang kita udah pilih, yang udah kita isi. Dan otomatis akan kehitung chair-nya ada 4, table-nya ada 1, sofanya ada 1, chair-nya ada 2. Produk tim ini masuk ke e-commerce link, lalu otomatis akan di-calculation. 4,8899 kali 4, hasil berapa? Ini kali 1, hasilnya berapa? Ada subtotal, yaitu adalah penjumlahan per ruangan. Oke, jadi ada 2 subtotal dan ada 1 grand total. Grand total ini adalah penjumlahan dari kedua subtotal. Jadi kita bisa digunakan untuk mengekspor quotation pada loose furniture dan juga bisa mengekspor quotation pada built-in furniture. Oke, jadi itulah ya perbedaan ya. Jadi antara pro version. Jadi kenapa tadi saya separate? Saya jelasin dulu dari sisi 3D dan juga rendernya, karena itu yang betul-betul pro version bisa lakuin. Nah, dan saya separate kedua feature terakhir, construction drawing sama quotation, karena itu adalah feature yang enterprise. Jadi disesuaikanlah dengan kebutuhan atau requirement dari teman-teman di sini. Kalau memang butuhnya itu memang individual user, kerja sendiri sebagai freelancer, nggak perlu sampai quotation, nggak perlu sampai quotation drawing, ya beli pro aja untuk 3D dan juga render. Tapi kalau teman-teman di sini itu kerja di company atau punya company dengan punya tim desain di sana, saya rekomen menggunakan enterprise version karena project-nya bisa jadi satu, katalognya jadi satu, bisa langsung construction drawing di download dalam file AutoCAD dan bisa diekspor quotation untuk loose furniture dan juga untuk built-in furniture. Oke, nah pas ya 11.40. Jadi memang saya ingin menyampaikan keempat poin feature di sini, yaitu terkait dengan 3D design, rendering, construction drawing, dan juga quotation di sini. Oke, nah sekarang masuk ke dalam Q&A session. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, tinggal ditaruh di dalam chat box. Oke, sambil saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan dari atas. Mungkin Pak Leo, saya Ya, bantu moderatorin ya Pak. boleh silakan Pak Calvin. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama tadi Pak Andri nih, dari Bengkulu. Dia nanya, kalau ketinggian kamera itu melebihi dari tinggi kita, dinding kita itu bisa nggak Pak? Misalnya dindingnya tinggi 4 meter, dan saat kamera, mungkin ini saat rendering ya, eh, tinggi kameranya itu 10 meter. Apakah bisa? Jika bisa, bagaimana caranya?
Oke, good question. Jadi sebenarnya seperti ini, Pak Andri. Kalau mungkin saya boleh tahu dulu, dari sisi Pak Andri, tujuan Bapak untuk rendering dari 10 meter itu apa tujuannya dulu? Bapak silakan open mic, silakan Pak Andri. Jadi kita bisa komunikasi langsung. Halo Pak Andri, arsitektur, bisa dengar suara saya? Masih di sini nggak ya, Pak Calvin atau udah live? Masih di sini, masih di sini. Mungkin kita bisa next dulu kali Pak, ya. Mungkin kalau Pak Andrinya belum bisa halo masuk. Juan. Oke. Oh, Oh udah. iya, Oke. silakan Pak. Bisa diinfo ke saya Pak, tujuan atau purpose Bapak untuk men-setting tinggi kamera 10 meter, karena logikanya kalau tinggi dinding 4 meter kan berarti 10 meter udah di luar dari ruangannya Bapak. Itu memang tujuannya untuk apa kalau saya Oh boleh tahu? ini gini, jadi saya tuh mau bikin video untuk eksteriornya ya. Mm-mm. Jadi kalau kita eksterior tuh kan dengan dinding kita misalnya 4 meter, terus atap sekitar 3,5 atau 4 meter, berarti kan 8 meter ya. Betul. Rencana saya itu kan kalau bisa kita videonya itu dia seolah dari atas, dia turun ke bawah, dia mau nengokin atapnya itu loh Mas, gitu. Oke, baik. Jadi Ah, untuk rendering eksterior ya. Ya, untuk render eksterior. Kalau kalau interior memang ya segitu, paham kita. Tapi kalau kita mau main di eksterior, kendalanya sering di situ. Jadi dinding kita cuma 4 meter maksimal kan. Nah, kita mau Mm-mm. setting kamera lebih dari 4 meter nggak bisa kan gitu ya. Ya, sebenarnya yang Bapak bilang itu betul. Jadi waktu di render itu dia kan betul-betul menyesuaikan dengan tinggi dari bangunannya. Jadi Ya, memang sebenarnya gini Pak, kalau kita ngikutin dari sistemnya kok betul, dia harus tinggi 2,8 meter. Jadi suggestion saya adalah kalau emang Bapak mau bikin untuk apa namanya dari tampak luar ya, contoh seperti ini ya, kita mau tampak luar dari tampak fasadnya, Bapak naikin dulu dinding dari terasnya ini ke 10 meter. Baru setelah itu Bapak rendering ke dalamnya. Jadi pakai trik khusus Pak. Jadi Bapak tinggiin dulu dindingnya, di-render dulu, baru ntar dindingnya diturunin lagi. Seperti itu Pak Andri. oh gini, apa namanya? Kalau dindingnya kita naikin, Mm-mm. itu naikin keseluruhan atau cuma dinding teras luar aja? Itu dinding taraf luarnya aja. Dinding taraf Bisa luarnya dia. yang Bapak naikin. Iya. Oh, berarti bisa di setting ini kan dia kan height-nya ada yang apa height ini ya, nggak salah ya. Ini kan ada levelnya Pak. Nah levelnya ini ya Bapak nanti bedain. Level dari dindingnya ini. Yang Bapak bikin dari ruangan teras ini yang levelnya berbeda. Gitu. Atau sebenarnya cara kedua, Bapak juga bisa pakai construction tool. Jadi kita punya materials and components di mana Bapak bisa bikin dinding sendiri. Jadi kayak bikin dinding fiktif. Nah, Mm-mm. sehingga Bapak bisa langsung bikin rendernya itu wall-nya tinggi, tapi waktu Bapak bikin rendering fasadnya, Bapak bikin render sendiri di sini supaya nggak ke-recognize di dalam leveling yang ada di sini. Seperti itu, Pak. Jadi ada dua cara sebenarnya, Pak Andri. Oh gitu. Oke, oke. Ya Yes. nanti saya coba Mas ya. Oke, terima kasih. Siap, nanti Bapak silakan coba. Kalau emang ada kendala lagi, silakan ntar ditanya di grup. Nanti mungkin akan ada tim admin yang bantu jawab. Oke, oke. Makasih ya. Tapi secara general ada dua itu. Oke, Oke, thank you lanjut. Pak Andri atas Ya, terima pertanyaannya. kasih. Oke. Nah, Kita oke, lanjut silakan ke Pak. pertanyaan kedua nih, Kaleo. Hmm. Dari Pak Andreas. Dia nanya, apakah watermark itu bisa dihilangkan? Oke. Nah, untuk watermark sendiri di sini bisa dilihat ya. Di sini saya akan share screen di sini kan terkait dengan pricing ya. Nah, ini ada compare all features. Nah, di sini biasa ada watermark. Hold on a second. Jadi watermark itu sebenarnya ada dua macam. Satu, kalau seandainya di sini itu di sini ada removable custom watermark ya. Jadi kalau di sini teman-teman pakai yang basic, ya which is ini free version, itu nggak bisa kita edit ataupun kita ilangin. Jadi waktu render, otomatis watermarknya itu akan ada nama umumnya. Tapi kalau teman-teman pakai pro version atau pakai enterprise version, itu sangat bisa di customize. Nah, cara customization gimana? Di sini ada settings. Oke, kita ada settings di sini. Kita klik customization. Nah, jadi ini untuk pengguna Pro dan juga untuk pengguna Enterprise ya. Nah, di sini itu ada namanya watermark. Nah, watermarknya ini bisa kita display, which is kita mau taruh atau enggak. Kalau kita mau taruh display pun, kita harus taruh watermarknya mau seperti apa. Brand logo, taruh di sini, terus klik save. Jadi nanti every time kita rendering, watermarknya ntar akan muncul. Apakah mau ditaruh di kiri bawah, kanan atas, atau kiri atas. Jadi, ya jawabannya adalah bisa untuk pengguna Pro version dan juga Enterprise, tapi nggak bisa untuk yang basic. Seperti itu.
Yes, mungkin aku mau tambahin sedikit ya kali ya. Ya, silakan. Kebetulan banget kan emang kalau basic account itu nggak bisa rendering, jadi mereka hanya sebatas bisa masuk ke akses page rendering, tapi hasilnya itu nggak bisa dilihat. Jadi kalau bisa dibilang watermark itu hanya bisa ditampilkan dan dihapus di pro account aja, gitu. Oke. Oke, sip. Kita Oke, lanjut thank you ke Pak Kavin. pertanyaan ketiga dari Kak Devi dari Jakarta. Ya. Dia tanya perbedaan versi gratis nih. Mungkin tadi udah dibantu jawab juga. Basic sama Pro account itu bedanya apa dan desain buat eksterior atau landscape itu bisa atau enggak? Oke, baik. Untuk nomor satu, versi basic dan pro sudah jelas ya, bisa dilihat semuanya di sini. Kita udah secara belak-belakan kita show table comparison-nya juga di sini. Nah, mungkin kalau dari sisi basic dan pro kan udah jelas ya. Tadi mungkin saya tambahin juga kalau untuk enterprise, oke, ini kan 8K cuma dapat 10 kali aja. Kalau kita di sini waktu kita render yang 8K, oke, itu kita bisa dapetin 400 slots. Jadi render kuota itu jauh lebih banyak kalau misalkan untuk yang enterprise. Lalu di enterprise juga kita punya walkthrough di sini hanya 8 dan juga 4 untuk video rendernya. Sedangkan kalau misalkan untuk di Kohom sendiri kita punya sekitar ratusan. Jadi waktu kita klik video, kita punya 1000 slot untuk 480p, kita punya 2 slot untuk 720 dan 100 slot untuk 1080. Jadi ada kuotanya juga. Sama untuk walkthrough-nya pun juga sama. Di sini ada apa untuk limitation-nya di Kohom juga lebih banyak ya. Kita untuk 16K aja bisa 50 kali. Dan juga nggak ada panorama editing. Kalau di Enterprise kita bisa bikin ada panorama editing juga, kita bisa edit untuk panorama. Dan di sini ada namanya modeling consultation service yang di sini nggak punya, which is itu di Kohom ada. Jadi artinya adalah, oke, mungkin tadi saya sempat sedikit lihat pertanyaan terakhir ya dari Pak Andreas ya. Apakah model bisa diekspor ke SKP? Karena ini ngaruh. Jadi, waktu kita upload model dari SKP ke dalam Kohom, kita bisa masukin ke sini, Enterprise Catalog Furniture, kalau untuk pengguna Enterprise. Bisa masukin upload model, bisa kita accept file SKP, SketchUp, Max atau TDS Max, RAR zip, FBX, dan GLB ini lebih ke compression filenya aja. Tapi memang fokus filenya itu adalah SKP dan juga Max. Ini untuk yang enterprise. Tapi kalau untuk yang pro, masuknya ke dalam personal library untuk uploading modelnya. Oke, nah jadi bedanya tadi kalau personal library hanya account-nya itu aja bisa lihat, kalau enterprise sekali upload semua tim bisa lihat. Nah, jadi di sini ada namanya model consultation service yang artinya di sini kalau pengguna pro version itu kan individual, jadi nggak dapat after sale service. Sedangkan kalau di enterprise itu kan dapat after sale service. Jadi seandainya nanti waktu di-upload file SketchUp, oh kok filenya crash, kok filenya materialnya nggak kelihatan, itu semua akan kita bantu. Kita akan bantu cek, oh problemnya di mana file SketchUp-nya, oh salahnya di mana, kita akan kasih tahu. Tapi memang kalau untuk pro, karena sifatnya ada individual, jadi memang itu harus ditinjau sendiri gitu ya. Paling bisa akses, tanya ke live chat yang ada di dalam forumnya langsung, seperti itu, atau di community group. Oke, jadi itulah perbedaannya. Terus ini juga Pro Basic nggak bisa untuk download construction drawing, ya which is tadi saya udah sempat share bahwa kita bisa download dalam file AutoCAD, file JPEG, dan juga untuk file PDF. Dan ini untuk Kitchen and Bath, sama tadi saya udah jelasin juga di feature Enterprise, Kitchen and Bath itu nggak bisa uploading texture, nggak bisa upload quotation, nggak bisa dapetin construction drawing 3.0 untuk gambar dari elevation, dan juga ruangan dari kitchen dan juga wardrobe-nya, ya serta nggak ada team management. Nah, ini ketiga hal ini tuh adanya cuma ada di enterprise package aja, di mana kita bisa saling share untuk katalog-katalog yang ada, serta bisa edit dan juga duplicate project. Jadi kalau ada tim yang misalkan satu orang dan orang yang lain itu mau tukeran project, mau share project, mau diedit sama-sama tim, itu bisa di dalam Pohong. Nah, ini program customer service dan online onboarding training service lah, yang itu memang ada di dalam enterprise. Kita sediain training yang khusus hanya untuk Bapak dan Ibu aja yang memang ambil package enterprise. Tapi untuk basic dan pro, silakan untuk lihat comparison-nya di dalam home pricing. Oke, silakan Pak Kevin, lanjut. Halo Pak Calvin. Iya, halo, sorry, kayak internet saya keputus tadi sebentar. Oke, Oke, tadi sorry, saya eh, sorry Pak Kevin, saya ada satu yang belum ke skip. Tadi ada pertanyaan kedua ya, saya ya baru ingat. tentang Home apakah untuk bisa eksterior eksterior? dan juga landscape ya. Ya. Oke, good question. Simpelnya gini, mungkin kalau saya share lagi takutnya terlalu lama untuk teman-teman di sini. Mungkin teman tinggal cek ke YouTube ya, tinggal search home exterior.
langsung akan keluar banyak sekali pembuatan home eksterior. Oke, simple. Saya misalkan klik untuk video yang ini ya. Jadi ini hanya untuk gambaran ke teman-teman aja. Seperti apa home bisa bikin eksteriornya. Nah, jadi bikin-bikin seperti ini itu juga bisa di dalam home. Nah, bikin landscape seperti ini juga bisa di dalam home secara langsung, gitu ya. Oke, jadi bikin kayak untuk tanaman, ada gardennya juga, atau bahkan ada juga di sini yang bisa bikin seperti villa. Nah, jadi kalau mau bikin villa juga bisa. Looks-nya seperti ini, result rendernya. Oke. Nah, jadi ini kita ada bikin satu villa, semuanya langsung di dalam Home, bikin fasad, semua pakai construction tool yang langsung di dalam Home secara langsung. Oke, dan ini adalah hasilnya, hasil render di dalam Home-nya. Jadi jawabannya adalah bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu. Pak Wahyu nanya, apakah di Kohom bisa kita gambar lemari benar-benar dari nol seperti SketchUp tanpa pakai drag and drop dari public library? Karena kita mau nyesuaiin nih posisi sekat, laci, ambalan. Kalau drag and drop kan kita milih dari library yang tersedia, yang bisa jadi belum tentu sesuai dengan kemauan konsumen. Gitu. Oke, baik. Thank you Pak Wahyu. That's a very good question. Jadi apa yang Bapak mau ini, itu adalah fitur yang hanya ada di dalam fitur Enterprise. Jadi Pro version itu nggak bisa ngelakuin ini. Nah, jadi mungkin saya mau info dulu di awal, biar kita nggak misunderstanding. Jadi gambar yang Bapak bikin 3D di SketchUp itu sebenarnya ada dua. Satu adalah polyline, satu adalah rectangular line. Kalau polyline 100% kita nggak bisa lakuin di Kohom. Jadi contoh office chair gitu ya, itu kan ada melengkungnya, ada serat-seratnya. Jelas itu kita nggak bisa bikin dari nol di dalam Kohom. Jadi caranya adalah harus bikin dulu di SketchUp, bikin dulu di 3ds Max, baru di-upload ke dalam Kohom. Tapi kita bisa bikin rectangular line. Yang which is itu sesuai dengan pertanyaan Pak Wahyu. Bikin SketchUp tanpa drag and drop menyesuaikan dengan sekat laci. Nah, itu ada di mana? Itu ada di dalam feature Enterprise Catalog yang custom product. Nah, di mana kalau kita bikin Enterprise Catalog yang custom products, itu kita bisa bikin dari nol untuk pembuatan desain di dalam Kohom secara langsung. Gitu ya. Jadi, itulah kenapa kalau di Kohom, itu kita bisa langsung bikin dari nol. Nah, di sini saya mau share, saya mungkin nggak akan share secara detail, saya hanya akan share aja gimana cara bikinnya. Nah, jadi kita waktu Bapak Wahyu bikin di sini, Bapak juga bisa langsung sekaligus mengatur range untuk sizingnya. Jadi let's say dari sini Pak Wahyu itu mau nentuin nih, oh oke, satu kabinet itu maksimal nggak boleh lebih dari 800 mm kalau untuk satu pintu. Nah, kita bisa menciptakan untuk limitation seperti itu di dalam Kohom. Oke, nah jadi cara bikinnya adalah kita tinggal bikin di sini. Nah, kita tinggal bikin base kabinet contohnya. Nah, kita tinggal atur nih, dimensionnya mau berapa. Misalkan contoh kita mau bikin range-nya. Nah, range-nya misalkan berapa? Let's say kita mau bikin range-nya misalkan 400 sampai 1000 atau sampai 800 mm, 900 mm. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, lalu ntar kita tinggal atur aja nih. Misalkan kita mau atur untuk base kabinetnya. Nah, tinggal kita atur base kabinetnya di sini. Tinggal kita klik, nanti dia akan masuk ke dalam bottom panel. Nanti ini kita adjust sendiri-sendiri. Drawer juga ntar kita adjust sendiri. Jadi untuk bikin yang seperti Pak Wi bilang, itu persis apa yang kita bisa bikin di dalam Parametric Modeling Editor. Nah, nanti jadi mungkin untuk biar lebih jelasnya, biar lebih clear dan lebih cepat, saya akan show dalam satu video di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh hasil pembuatan dari parametriknya di dalam Kohom. Jadi Bapak kalau misalkan mau bikin secara langsung dari nol gitu ya, untuk bikin bagian dari kabinet, untuk base kabinetnya, side panelnya, top panelnya, bottom panelnya, mau bikin drawernya, itu bisa nanti langsung di sini. Nah, jadi ntar kita tinggal taruh shelf-shelfnya sesuai dengan apa yang Bapak mau, bisa di-adjust satu-satu, dan nanti bisa tinggal di rendering aja, seperti itu. Oke? Mungkin itu jawabannya. Silakan. Kita lanjut ya Pak ya. Ya. Ada yang nanya nih, estimasi harga enterprise berapa? Oke. Sama tadi Pak, ini sama dari Pak Andreas dan dia nanya, untuk 3D model yang ada di Kohom diekspor ke SKP bisa atau enggak? Oke, baik. Nah, untuk estimasi harga enterprise, itu sebenarnya mungkin saya nggak bisa ngomong di sekarang. Kenapa? Karena enterprise version itu, bahkan kita pun nggak tampilin di dalam website. Kenapa? Karena adalah range pricing kita tuh sangat besar. Kita betul-betul akan menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Contoh misalkan,
Bapak di sini mau ambil feature enterprise karena butuh customer service, butuh rendering kuota yang banyak, butuh butuh namanya komunikasi dalam grup WhatsApp, tapi nggak butuh untuk bikin kitchen dari nol. Nah, itu harganya akan beda. Bapak butuh feature kitchen, harganya akan beda lagi. That's why kenapa untuk fitur enterprise silakan langsung di WhatsApp ke saya. Oke. Nah, ini saya akan infokan dulu di grup untuk nomor handphone saya di sini. Yes, nanti saya bantu juga di community ya Pak, buat Yap. yang mau tertarik tentang enterprise bisa langsung kontak Pak Leo nanti setelah ini. Yes, betul. Nah, jadi untuk yang enterprise nanti silakan di WhatsApp ke saya. Biasa saya butuh setup online meeting mungkin 10 sampai 15 menit biar saya tahu requirement-nya seperti apa, bisnis Bapak dan Ibu seperti apa. Nanti saya akan bisa kasih tahu pricing-nya langsung di saat saya udah tahu requirement-nya seperti apa. Sama tadi Pak Calvin sempat bilang ya, ada pertanyaan juga untuk dari Kuhum apakah bisa diekspor ke SKP? Jawabannya adalah tidak. Jadi mungkin akan saya share seperti ini. Ini saya ngomong dari feature secara Kuhum dulu ya. Kuhum itu kalau kita bisa ekspor ke sana, artinya kita harus kerjasama dengan SketchUp ataupun TDS Max gitu ya, di mana kita memang nggak kerjasama dengan mereka. Kenapa kita bisa diimport dari SketchUp dan TDS Max? Karena kita open filenya untuk itu. That's why kenapa SketchUp dan juga TDS Max itu bisa diimport ke dalam Kuhum, tapi Kuhum nggak bisa diekspor ke dalam SketchUp ataupun TDS Max. Tapi di Kuhum, simpelnya gini, 3D di Kuhum itu akan tetap stay di dalam cloud. Sama seperti Pak Andreas menggunakan Google Drive. Tetap akan stay di dalam linknya itu. Tetap akan stay di cloud untuk Bapak punya dokumen. Oke, tapi enaknya apa? Nggak perlu mikirin file memori pada laptop atau PC. Free of space. Dan kita di sini providing unlimited gigabyte. Jadi mau berapa ratus ribu project yang dibikin pun tetap bisa di dalam Kuhum. Gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ekspor dari Kuhum? Pertama, kalau kita bikin image render, kita bisa ekspor untuk download file JPEG. Oke, kalau kita bikin virtual tour, itu tetap akan stay di link, karena dia sifatnya link ya, sehingga customer bisa putar-putar, jadi itu akan tetap stay di Kuhum, kalau untuk yang panorama render dan virtual tour. Gambar kerja bisa kita ekspor dalam file AutoCAD. Quotation bisa kita ekspor dalam file Excel. Jadi yang bisa kita ekspor adalah image render, gambar kerja, video render dalam bentuk MP4, sama quotation dalam bentuk Excel file. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari Aksio Pak Arif ya. Apakah model yang di public catalog itu bisa di re-edit seperti misalnya WPC, floor panelnya dipotong miring gitu? Oke, baik. Nah, jawabannya memang kita belum bisa. Kenapa? Karena di Chrome itu, kita pertama sudah menyediakan banyak sekali pilihan library. Dan library yang ada di dalam Chrome itu, kita bisa adjust untuk panjang, lebar, tinggi, tinggi di atas lantai, dan juga scaling. Jadi, ini pun secara keseluruhan. Jadi, untuk panjang, lebar, tinggi bisa kita atur, tapi secara keseluruhan. Jadi, kalau seandainya, let's say, Bapak bilang nih, oh mau misalkan untuk bagian dudukannya nih, kita mau kurangin 10 cm. Nggak bisa. Itu harus back lagi ke dalam file SketchUp dari teman-teman, di re-edit di dalam SketchUp, baru di-upload lagi. Nah, begitu pula pada public library. Public library ini kan sifatnya adalah udah langsung ada di dalam Kuhum. Yang berarti kita nggak bisa edit yang betul-betul terkait dengan per komponennya. Kita hanya bisa edit itu secara general, panjang general, lebar general, tinggi general, ataupun mau scaling supaya mereka nggak oversize gitu ya. Jadi panjangnya kalau kita gedein, lebar tingginya pun kita makin gede kalau kita aktifin scalingnya. Jadi positioningnya tetap sama gitu. Jadi jawabannya adalah belum bisa kalau misalkan untuk Bapak mau potong miring seperti itu. Oke, mungkin udah semua terjawab buat teman-teman yang kalau masih ada pertanyaan mengenai Kohom, mengenai Pro Account, mengenai Enterprise Account, nanti bisa ditanyakan langsung di grup community WhatsApp kita. Jadi teman-teman bisa dapat tuh jawabannya secara langsung dari saya sebagai admin di grup dan dari Pak Leo sebagai Menteri Manager untuk menjawab tentang Enterprise-nya. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, saya juga ingin share kalau Pro Account saat ini sedang ada promotion di mana teman-teman bisa dapat harga diskon up to 67%. Jadi teman-teman nanti tinggal akses aja ke Pro Account, pastikan akunnya masih basic ya, teman-teman. Jadi kalau akun basic dan pengguna baru itu dapat diskon spesial. Itu aja teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih ke Pak Leonard untuk
sharing mengenai live demo dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman komunitas Kohom gitu ya. Oke, mungkin sampai di Oh, sini. baik, baik. Jika ada yang pertanyaan lagi nanti bisa di grup ya. Oke, mungkin Pak Leo ada tambahan? Oke. Terima kasih. Dari saya sudah cukup. Terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman yang udah join untuk hari ini, untuk live demo dan juga Q&A. Semoga membantu, semoga bisa terus menggunakan Pohom untuk membantu dari bisnis interior dari Bapak dan Ibu di sini. Silakan infokan kepada kami di grup jika ada pertanyaan ataupun concern terkait dengan penggunaan Pohom. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, Bye-bye. bye-bye. Thank you guys.